Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah statistika. Di sini materinya khusus untuk pengumpulan data berkaitan dengan populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu secara bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai? Baik, jadi materi yang minggu lalu kita sudah sempat membahas mengenai pengenalan statistika ya, pengantar statistika. Jadi kita lanjutkan pada hari ini membahas mengenai populasi. Nah, populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, atau bisa juga disebut dengan keseluruhan objek yang akan diteliti dalam penelitian. Jadi, misalkan mau meneliti tentang mahasiswa Akfar, jadi populasinya itu adalah semua mahasiswa Akfar. Nah, itu adalah populasi. Nah, nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi itu disebut dengan parameter. Nah, sempat kita bahas juga minggu lalu, jadi hasil dari populasi itu adalah parameter. Nah, atau nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi itu disebut juga dengan parameter. Nah, contohnya adalah ini ya, populasi mahasiswa perempuan di Akademi Farmasi Jember. Misalkan yang diteliti itu adalah mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan di Akademi Farmasi Jember, maka populasinya adalah semua mahasiswa perempuan di Akademi Farmasi Jember. Nah, kemudian sampel. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi atau memiliki karakteristik yang mirip dengan populasi itu sendiri. Nah, begitu ya. Jadi harus representatif, sampel itu harus representatif dengan populasinya. Nah, nilai yang dihitung dan diperoleh dari sampel itu disebut dengan statistik. Gitu. Kalau populasi itu adalah parameter, sedangkan jika sampel itu disebut juga dengan statistik. Nah, contohnya kalau populasinya yang tadi adalah semua mahasiswa perempuan Akademi Farmasi Jember, misalkan totalnya adalah 100, maka sampelnya itu bisa diambil sebagian dari jumlah 100 itu, yaitu misalkan adalah 20. Tentunya dalam menentukan nilai 20 ini melalui perhitungan ya, jadi biar nanti hasilnya juga akurat. Nah, ini gambarnya, misalkan populasinya adalah ini, maka sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, kemudian ini adalah contohnya ya di gambar ini, misalkan ini adalah populasinya, jadi ada banyak sekali di sini manusia dengan warna yang berbeda-beda, maka sampel itu diambil beberapa dari populasi ini. Misalkan ini diambil 5 begini ya. Nah, selanjutnya, apakah objek yang lebih baik diteliti dalam suatu penelitian? Apakah itu menggunakan populasi ataukah menggunakan sampel? Nah, kira-kira apa yang lebih baik, populasi ataukah sampel? Nah, jadi dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti itu bisa memutuskan apakah menggunakan populasi atau sampel karena keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bergantung pada situasi dan kondisi ya, gitu. Tujuan tentunya juga. Nah, di sini populasi ini memungkinkan seorang peneliti menghasilkan data yang akurat bahkan tanpa bias. Jadi kalau pakai populasi itu datanya bisa akurat bahkan tanpa bias begitu ya, tanpa kesalahan. Nah, tapi penggunaan populasi ini tentunya memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri seperti membutuhkan biaya yang banyak, kemudian tenaganya juga butuh usaha ekstra, waktunya juga butuh lebih banyak tentunya. Nah, tapi dalam beberapa kasus dalam satu penelitian ini sangat
tidak mungkin digunakan sebuah populasi. Nah, begitu. Misalkan saya ambil contoh mau meneliti golongan darah, misalkan begitu ya. Nah, yang diambil itu kan hanya sebagian darahnya saja kan ya, berarti sampelnya itu menggunakan sampel. Nah, tidak mungkin kita akan meneliti golongan darah seseorang dengan mengambil seluruh darahnya. Nah, jadi tidak mungkin menggunakan suatu populasi dalam menentukan golongan darah seseorang gitu. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut, ada penggunaan sampel ini hadir sebagai metode penelitian yang lebih akurat, cepat, dan presisi. Jadi untuk mengatasi kekurangannya populasi. Nah, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, baik populasi maupun sampel ini memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Nah, seorang peneliti itu bisa mendapatkan kesimpulan dan hasil yang baik dengan sumber daya yang relatif terjangkau. Jadi baik dari segi tenaga, biaya, dan waktu itu akan lebih terjangkau dibandingkan dengan menggunakan populasi apabila yang digunakan untuk penelitiannya itu adalah sampel. Nah, namun dalam penggunaan sampel itu juga ada kelemahannya ya. Jadi ada error-error dalam proses pengambilan sampelnya. Di sini ada dua jenis errornya yang bisa terjadi. Yang pertama itu biasanya adalah sampling error, kemudian yang kedua yang non sampling error. Nah, untuk yang sampling error ini terjadi kesalahan apabila dalam proses pengambilan sampel itu sendiri, jadi disebut dengan sampling error. Jadi ketika proses pengambilan sampel itu terjadi kesalahan. Nah, kalau yang non sampling error itu contohnya adalah human error, jadi di luar proses pengambilan sampel. Begitu. Nah, dalam proses pengambilan sampel, peneliti itu harus hati-hati dalam mengelola sampling errornya. Nah, untuk pemilihan sampel itu harusnya karakteristik dan kondisi penelitiannya harus benar-benar dipahami sehingga kesalahan yang bisa terjadi itu bisa diminimalisir sekecil mungkin, begitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan menggunakan populasi, maka kesalahan dalam bentuk sampling error ini kan bisa diminimalisir ya. Jadi tidak akan ada kesalahan dalam proses pengambilan sampel karena memang sampelnya semuanya digunakan ya. Jadi menggunakan populasinya begitu. Nah, tapi pendataan populasi ini kelemahannya ya, itu sangat rawan dengan human error. Nah, mengapa demikian? Karena saking banyaknya yang diamati atau objek atau subjek yang diteliti, maka kadangkala petugas pendataan itu menjadi kurang teliti, bisa karena kelelahan mungkin ya. Jadi kekurang telitian ini bisa menimbulkan terjadinya kesalahan secara tidak disengaja gitu. Jadi, baik populasi dan sampel ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam penelitian. Nah, jadi dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, seorang peneliti tentunya akan lebih bijak dalam menentukan objek penelitiannya. Jadi, apakah akan menggunakan populasi, apakah akan menggunakan sampel begitu. Nah, ini di sini alasan utama mengapa peneliti itu lebih cenderung menggunakan sampel dibandingkan dengan populasi. Yang pertama, seperti yang saya katakan, ada jumlahnya yang banyak sehingga tidak memungkinkan seluruh elemen untuk diteliti. Keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia itu menjadi alasan juga mengapa seorang peneliti itu menggunakan sampel dan tidak menggunakan populasi. Nah, yang ketiga, apabila populasinya homogen, misalkan tadi kasusnya seperti darah itu ya, golongan darah, jadi penelitian terhadap seluruh elemen itu menjadi kurang efisien, jadi tidak mungkin dilakukan. Contohnya yang ambil untuk ngecek golongan darah tadi. Nah, kemudian yang keempat, penelitian yang dilakukan terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada dengan populasi. Contohnya kalau misalkan populasi kan semakin banyak yang diamati, ada kemungkinan pendata atau peneliti itu melakukan kesalahan yang secara tidak sengaja begitu. Jadi hasilnya menjadi kurang reliabel. Ini adalah beberapa alasan mengapa populasi itu tidak digunakan dalam suatu penelitian.
Tapi balik lagi ya, baik populasi maupun sampel itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Jadi setiap peneliti itu bisa bijak memilih apakah yang akan digunakan dalam penelitiannya, apakah populasi ataukah sampel. Nah, apabila menggunakan sampel, nah di sini tentunya berkaitan dengan proses pengambilan sampelnya atau disebut juga dengan sampling. Nah, sampling atau pengambilan sampel itu proses memilih sejumlah subjek ataupun objek dari populasi untuk dijadikan sebagai unit dari penelitiannya. Nah, di sini dalam yang membedakan populasi, jadi populasi itu bisa berbeda-beda ya. Yang pertama, strata atau lapisan ini akan membedakan populasinya. Nah, misalkan status ekonomi, tingkat pendapatan dan kesejahteraan lapisan sosial, tingkat usia dan peringkat di kelas itu bisa membedakan populasinya. Jadi, misalkan penduduk di Indonesia ya untuk tingkat pendapatannya pasti akan berbeda-beda. Ada yang pendapatannya tinggi, rendah, sedang gitu ya. Kemudian untuk klaster golongan atau kelompok atau gugus ini di sini biasanya kelompok agama, jenis kelamin, pekerjaan, hobi gitu. Dan yang terakhir adalah area atau wilayah. Misalkan desa, kota, metropolitan, baik dari segi administratif, desa atau kecamatan. Nah, ini yang membedakan suatu populasi. Nah, kemudian di sini sampel yang valid itu ditentukan dari dua pertimbangan, yaitu akurasi dan presisi. Dikatakan baik apabila sampelnya memenuhi dua pertimbangan ini. Nah, akurasi atau ketepatan itu menunjukkan semakin rendah tingkat kekeliruan dalam sampel, maka semakin akurat sampel tersebut. Misalnya derajat signifikansinya adalah 5%. Nah, derajat signifikansi ini merupakan batas kesalahan yang bisa ditoleransi. Kalau misalkan signifikansinya 5%, berarti tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Kalau misalkan tingkat signifikansinya itu 10%, berarti derajat signifikansinya adalah 90%. Begitu seterusnya. Nah, untuk presisi ini mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Misalnya dalam penelitian biogas, maka pendekatannya itu pada peternak. Nah, di sini gambar yang di bawah ini merupakan contoh contoh gambar ya yang memudahkan untuk memahami tentang akurasi dan presisi. Nah, akurasi ini berarti yang rendah dengan tingkat kekeliruan ya. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini adalah presisi. Presisi berarti sedekat mana estimasi dengan karakteristik populasi. Nah, ini ya. Jadi ini keterulangan. Presisi itu keterulangan. Kalau yang ini akurasi tapi kurang presisi, masih menyebar. Titik merahnya ini masih menyebar. Kalau yang di sini tidak presisi dan juga tidak akurat. Yang gambar ketiga. Nah, kalau gambar keempat ini akurat dan presisi. Jadi kalau presisi itu keterulangan, akurat itu sedekat mana dia dengan hasilnya, dengan kebenarannya begitu ya. Semakin rendah tingkat kekeliruannya, maka semakin akurat. Nah, jadi yang tepat di titik tengah ini itu berarti akurat. Kalau semakin bergerombol, maksudnya semakin keterulangannya itu semakin dekat, berarti itu presisi. Nah, yang gambar keempat ini akurat dan presisi. Selanjutnya dalam menentukan ukuran sampel ini ada banyak sekali ya cara-caranya dan rumus-rumusnya. Cuman dalam pembahasan kali ini kita hanya fokus pada dua rumus, yaitu rumus Lovin dan rumus Lemeshow yang jumlah populasinya tidak diketahui. Yang pertama kita bahas adalah rumus Lovin, di mana rumus Lovin ini digunakan untuk jumlah populasi yang diketahui. Rumusnya adalah ini ya, N sama dengan N besar per 1 ditambah dengan N besar kali alfa kuadrat. Nah, di mana N itu adalah ukuran sampelnya, N besar adalah populasi, alfa adalah taraf signifikansi atau batas kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Contohnya perhitungannya seperti ini ya. Di sini populasinya adalah 100,
Kemudian taraf signifikansinya adalah 0,05 atau 5%. Berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%. Maka untuk menghitung sampelnya di sini N sama dengan 100 per 1 ditambah 100 kali 0,05 kuadrat. Nah, hasil perhitungannya adalah 80 orang. Nah, saya rasa ini mudah ya untuk perhitungan sampel menggunakan rumus Lovin. Kemudian rumus yang kedua adalah menentukan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Lemeshow. Di sini yang difokuskan adalah untuk jumlah populasi yang tidak diketahui. Nah, di sini rumusnya seperti ini. N sama dengan Z kuadrat P kali 1 min P per D kuadrat. Nah, di sini dalam menentukan P itu ada tabelnya ya. Tabelnya ini bisa dilihat di sini. Nah, N itu adalah ukuran sampel, P estimasi proporsinya. Nah, ini estimasi proporsinya. Nah, misalkan sudah ada data dari penelitian atau di literatur sebelumnya, sebelum dilakukan penelitian, maka bisa menggunakan data tersebut. Tetapi jika misalkan masih belum dilakukan penelitian atau belum ada estimasi proporsi sebelumnya, maka bisa menggunakan data di tabel ini. Yang paling besar adalah 0,5 ya. Maka nilai P kali 1 min P-nya adalah 0,25. Begitupun untuk seterusnya. Ini sumbernya dari Lemeshow, bukunya Lemeshow. Nah, kemudian D itu adalah limit dari errornya. Nah, ini D-nya itu limit dari errornya. Kemudian ini biasanya diketahui ya. Kalau misalkan dalam soal atau kalau misalkan dalam penelitian, ini ditentukan dari penelitinya ingin berapa gitu. Kemudian Z itu adalah skor. Jadi Z itu ada nilainya. Nah, nilai Z ini tergantung pada tingkat kepercayaannya. Misalkan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90%, maka nilai Z-nya itu sekian. Kalau 95% berarti nilai Z-nya adalah 1,96. Misal Z-nya tingkat kepercayaannya 99%, maka nilai Z-nya adalah 2,576. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, berikut ada soal. Nah, di sini soalnya itu ya, seorang mahasiswa akan meneliti faktor determinasi pemberian ASI secara eksklusif. Nah, dari hasil penelitian Suyatno tahun 2001, proporsi bayi atau P yang diberi makanan ASI eksklusif sekitar 17,2%. Apabila limit error yang ditetapkan adalah 0,05 dan taraf signifikansi adalah 5%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah, ini bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Di sini tidak diketahui jumlah populasinya, maka bisa menggunakan rumus Lemeshow untuk menghitung jumlah sampelnya. Nah, berikut. Nah, di sini pertama diketahui dari penelitian sebelumnya kalau nilai proporsinya adalah 17,2%, yang itu artinya jika didesimalkan adalah 0,172. Nah, limit derajat ini limit error ya. Limit errornya itu 0,05 di sini ya. Nah, ini limit error yang ditetapkan adalah 0,05. Nah, kemudian derajat signifikansinya itu 5%. Karena derajat signifikansinya 5% berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%. Ini alfanya tingkat kepercayaannya itu 95%. Sehingga nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95% itu adalah 1,96. Yang ditanyakan adalah N, maka tinggal disubstitusikan semua data yang diketahui ke dalam rumus ini. Kemudian dihitung, maka diperoleh hasil 219 orang. Maka jumlah sampelnya adalah 219 orang. Nah, ini contoh perhitungannya. Kemudian kita bahas tentang teknik pengambilan sampel. Nah, teknik sampling ini ada dua jenis, yaitu ada yang sampling probability sampling atau sampling acak. Kemudian ada juga non-probability sampling atau sampling selektif. Untuk yang probability sampling itu dibagi lagi, ada simple random sampling, kemudian
ada proportionate stratified random sampling, kemudian ada disproportionate stratified random sampling, cluster random sampling, dan untuk yang non probability sampling itu ada beberapa juga, ada beberapa macam, yaitu ada sistematik, ada purposive, ada sampling jenuh, dan ada kuota sampling. Sebenarnya ada banyak sekali teknik pengambilan sampel, cuman di sini saya bahas hanya ini ya. Nah, untuk pembahasannya di sini untuk yang simple random sampling di sini berarti pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Jadi dengan syarat populasinya itu dianggap homogen. Nah, untuk proportional stratified random sampling di sini dilakukan secara acak pengambilannya dengan memperhatikan strata. Jadi ada stratanya. Nah, strata ini artinya setiap strata ini terwakili sesuai dengan proporsinya. Kemudian ada disproporsionat. Nah, di sini populasinya berstrata tapi tidak proporsional. Nah, jadi ada beberapa kelompok strata yang ukurannya itu kecil sekali. Misalkan A, B, C, D. A 50, B, C, D 5 misalkan ya. Kemudian dihitung dengan menggunakan baik boleh pakai Slovin, boleh pakai Lemeshow. Nah, dihitung berapa sampel yang bisa digunakan gitu ya. Nah, setelah dari situ kemudian bisa ditentukan berapa sampelnya. Karena ada strata yang sangat kecil sekali, maka yang B, C, D itu bisa dipakai semuanya. Kemudian untuk yang A, karena yang A itu banyak sekali, maka yang A ini nanti proporsinya bisa dibuat lebih kecil. Jadi yang A itu dikurangi, untuk yang B, C, D, dan E itu nilainya bisa dipakai semua sebagai sampel begitu. Kemudian ada cluster random sampling, ini jika sumber datanya sangat luas ya. Nah, pengambilan sampel didasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan, jadi sudah berklaster. Kemudian untuk sampling selektif itu dianggap lebih praktis dan lebih realistik sesuai dengan yang dikehendaki. Namun tetap harus mempertimbangkan bahwa sampel yang diambil harus mewakili populasi yang diuji, jadi harus representatif. Ada sistematik sampling di sini berdasarkan kelipatan angka, itu sistematik ya. Purposive itu berdasarkan pertimbangan tertentu, jadi ada kriterianya nanti. Ini yang dipakai kriteria inklusi ya. Kemudian ada kuota, kemudian ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini semua anggota populasi itu digunakan sebagai sampel. Nah, ini adalah beberapa teknik sampling yang biasanya digunakan ya. Nah, untuk tugasnya saya minta untuk setiap mahasiswa itu menyebutkan jenis-jenis teknik sampling, dijelaskan ya, yang digunakan dalam penelitian farmasi komunitas. Bisa berasal dari instansi tempat Bapak dan Ibu bekerja. Nah, kemudian diberi contoh dari masing-masing teknik sampling tersebut beserta dengan populasi dan sampelnya. Jadi misalkan teknik samplingnya itu simple random sampling. Nah, kasusnya dikasih kasus, kemudian populasi dan sampelnya itu ditentukan berdasarkan hal tersebut. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Oktober 2021 melalui Adlink. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Misal ada yang perlu didiskusikan bisa melalui WA group ataupun nanti bisa dibuka sesi untuk Zoom. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.